Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Firdaus. Saya dari kelas BUN 3B. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan informasi kepada kalian semua mengenai pestisida nabati. Yang dimana pestisida nabati yang saya buat ini berasal dari 3 bahan, yaitu ada bawang putih, kemudian ada daun belimbing uluh, dan yang ketiga ada jeruk nipis, yang dimana ketiga bahan ini memiliki kapasitasnya dalam fungsinya masing-masing. Oke, mau tahu cara pembuatannya? Ikuti saya terus. Oke, yang kedua itu adalah tahap selanjutnya. Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan, yang dimana alat dan bahan yang saya gunakan adalah untuk membuat pestisida saya. Oke, mau tahu? Tonton video ini terus. Oke guys, di sini sudah ada barang-barangnya, itu ada blender sebagai alat untuk menghaluskan bahan. Kemudian di sini ada gunting, sendok, dan pisau sebagai pengaduk, sebagai pemotong. Kemudian di sampingnya ada alat yaitu piring, saringan, dan cok sambung. Cok sambung sebagai cas untuk blender ya. Kemudian di sini ada bahan-bahan juga, yaitu ini daun belimbing uluh. Kemudian di sampingnya ada jeruk nipis. Dan di belakangnya ada bawang putih, dan di samping bawang ada air mineral sebagai pelarut. Kemudian kita takar dan kita hidangkan di atas meja. Baik, setelah itu kita kumpulkan dan kita takar. Maka sekarang kita masuk ke dalam proses pemotongan, dimana dalam pemotongan ini kita kupas, kemudian kita potong kecil-kecil agar nanti dimasukkan ke blender tidak terlalu besar dan lebih cepat halus. Oke, kita ambil aja langsung bawang putihnya. Kita kupas terlebih dahulu ya. Setelah nanti dikupas, maka dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Oke, kita skip aja ya teman-teman biar cepet. Nah, ini dia teman-teman, bawang yang telah dikupas dan dipotong-potong tadi. Selanjutnya kita memotong jeruk nipis dengan kecil-kecil sama seperti bawang putih tadi agar nanti mudah di blender di mesin blendernya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, apabila kita sudah selesai memotong jeruk nipisnya itu seperti di piring, selanjutnya kita ke tahap pemetilan daun belimbing uluh. Kenapa dipetilin? Agar nanti mudah dalam blendernya, tidak sama batang-batangnya dan lebih efektif ya teman-teman. Seperti ini caranya. Sius. Selanjutnya yakni mencuci bahan-bahan pesnap dalam kaleng dan meletakkan bahan-bahan pesnap ke dalam blender agar untuk digiling nantinya. Kemudian bekas airnya tadi kita masukkan ke dalam blender agar lebih memperhalus dalam saat penggilingan dan memudahkan blender untuk menghaluskannya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah penggilingan bahan pesnap. Hal ini guna untuk memperhalus dan memix semua bahan pesnap ke dalam blender agar mendapatkan cairan pestisida yang kita harapkan. Pestisida nabati ya. Nah, selanjutnya adalah penyulingan bahan pesnap yang telah kita blender tadi, dimana bahan-bahan tadi kita saring dan kita ambil inti sarinya atau cairan yang telah dimix tadi, namun tidak beserta dengan ampas-ampasnya. Seperti ini ya teman-teman, agar nanti cairan ini lebih efektif dalam membasmi hama. Jeng jeng jeng. Nah, inilah dia teman-teman hasil dari pestisida nabati dari bahan-bahan organik yang telah kita olah. Seperti inilah tampangnya. Keren ya. Baunya pun lumayan sedap. Cikida. Dan untuk ampasnya bisa kita jadikan sebagai pupuk organik ya teman-teman, agar tidak sia-sia. Jeng jeng jeng. Untuk tahap selanjutnya, pestisida yang telah kita buat tadi kita simpan ke dalam botol. Kemudian kita ambil pestisida tadi dan kemudian kita letakkan di atas lemari, biarkan selama 1 minggu. Setelah disimpan 1 minggu, bahan aktif pun keluar dan mengeluarkan bau yang sangat, satu kamar kebauan sampai ada buih-buih macam di atasnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk cairannya itu menjadi kental banget ya teman-teman, dan warnanya itu berubah menjadi hijau pekat serta bau yang ya Allah, jangankan hewan atau hama, nanti manusia mau meninggal nyium baunya.
Selanjutnya itu adalah langkah pembuktian yang dimana saya langsung terjun ke kebun kopi untuk mencari hama yang sering menghinggap di pohon kopi tersebut. Dan saya memang ketemu dengan hama-hamanya itu. Kemudian saya pun menyemprot kepada pohon kopi tersebut dan saya biarkan selama 30 menit. Dan memang betul tidak ada lagi yang hinggap ke dalam pohon tersebut. Melihat serangga tersebut, saya ingin menangkapnya dan melakukan pengujian langsung terhadap hama tersebut. Namun tidak dapat dan saya gantikan dengan hama penggerek lainnya, hama-hama lainnya di sekitaran pohon kopi tersebut, yaitu hama belalang. Nah, hama belalang ini saya bawa pulang dan saya lakukan uji langsung terhadap hama tersebut dengan pestisida nabati saya. Dan di awal-awal hama tersebut itu masih bisa gerak-gerak. Dengan pengujian selama 10 menit saya biarkan dengan pestisida saya. Kemudian dalam waktu 15 menit hama tersebut mati, tidak gerak-gerak lagi. Dan saya dapat menyimpulkan bahwasanya pestisida nabati yang saya buat ini teruji. Sudah saya uji dan ini memang efektif dan akurat dalam mengatasi hama-hama, terutama hama di buah kopi dan pohon kopi. Dan untuk pohon-pohon lainnya di perkebunan itu juga bisa, namun dengan pestisida kadar yang lebih tinggi. Dan pastinya semua kawan-kawan bertanya dari tadi, kenapa saya memilih belimbing wulu, jeruk nipis, ataupun bawang putih dalam pembuatan pestisida nabati saya? Nah, ini saya jelasin ya. Belimbing wulu itu merupakan tanaman yang mengandung senyawa metabolit sekunder seperti tanin, saponin, flavonoid, dan terpenoid. Yang dimana tanin ini berfungsi sebagai senyawa polifenol yang bersifat berasa pahit dan kelat apabila hama memakannya. Kemudian saponin ini bersifat panas pada kulit luar hewan bila terkena. Dan flavonoid dan terpenoid sebagai pelindung bagi tanaman yang diberikan, yaitu melindungi dari bakteri dan hama-hama lainnya. Kemudian pada jeruk nipis memiliki senyawa limonen, tanin, dan sinefrin, yang dimana limonen itu akan memberikan rasa kelat yang sangat tidak disukai oleh hama. Kemudian tanin bersifat racun bagi beberapa larva yang memakannya, serta sinefrin yang sangat berbahaya, itu membuat hama mabuk dan merusak organ dalam hama, karena dia akan mengaruhi pengiriman impuls ke saraf serta pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah bawang putih yang sangat tidak disukai hama karena dia memiliki senyawa sulfur dan alisin serta organosulfur. Apa itu? Sulfur dan alisin menjadi alasan bawang putih memiliki bau yang sangat tidak sedap, apalagi seperti saya yang sudah saya fermentasi selama seminggu, serta organosulfur yang akan membuat hama yang mendekatinya itu pusing. Jangankan hama, kami yang ada di kamar ini aja pusing mencium baunya. Padahal cuma dibuka tutup toplesnya loh, belum disemprotkan gitu. Nah, jadi senyawa-senyawa ini disatukan dan membuat senyawa baru yang lebih hebat, karena zat-zat aktif atau bahan-bahan aktif yang telah difermentasi selama seminggu itu akan keluar. Nah, jadi itu kenapa saya Muhammad Firdaus memilih pestisida nabati yang berasal dari belimbing wuluh, jeruk nipis, dan bawang putih, karena senyawa-senyawa dalamnya berikan efek yang sangat luar biasa terhadap hama agar tidak mendekati tanaman budidaya. Nah, jadi itu saja dari saya Muhammad Firdaus. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam video saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planters.